Kalian pernah kepikiran gak? Sebuah kain bisa bikin Raja Abadi domain asing gemetar. Bukan senjata, bukan tombak, tapi kafan yang membungkus jasad dua Raja Abadi. Artefak yang lahir dari darah, jiwa, dan dendam era abadi kuno. Dari panji perang jutaan prajurit berevolusi jadi tameng dan momok paling ditakuti di 9 langit 10 bumi. Hari ini gue bakal bahas asal-usul kafan jenazah Raja Abadi dan seberapa gila kekuatan artefak legendaris ini. Sebenarnya, kafan jenazah Raja Abadi bukanlah artefak biasa. Awalnya, benda ini hanyalah bendera perang berdarah besi yang digunakan oleh seorang true immortal di penghujung era abadi kuno. Panji ini ditenun dari benang langka zaman kuno. Materialnya sendiri sudah cukup kuat untuk menahan serangan tingkat true immortal. Lebih dari itu, di dalamnya terhimpun keyakinan dan jiwa tempur jutaan prajurit, menjadi simbol perlawanan leluhur 9 langit dan 10 bumi saat menghadapi invasi domain asing. Di akhir era abadi kuno, Raja Abadi Reinkarnasi dan Raja Abadi Wuzong memimpin sisa pasukan menghadapi belasan king tak terkalahkan dari domain asing. Dengan hukum reinkarnasi dan kekuatan ruang waktu, keduanya sempat membuat musuh gentar. Namun pada akhirnya karena kalah jumlah dan kelelahan, kedua Raja Abadi itu gugur di medan perang. Setelah perang usai, bendera perang ini digunakan untuk membungkus jasad kedua Raja Abadi yang telah hancur, lalu dibawa pulang ke tanah asal. Darah esensi Raja Abadi meresap ke dalam kain tersebut menyebabkan perubahan kualitatif hingga artefak ini bangkit berjiwa dan berevolusi menjadi apa yang kini dikenal sebagai kafan jenazah Raja Abadi. Kekuatan intinya yang paling terkenal adalah pertahanan tingkat Raja Abadi. Setelah ditempa oleh darah esensi Raja Abadi, materialnya jauh melampaui artefak abadi biasa. Saat tetua Meng Tianzeng menggunakannya untuk menghadapi formasi Dao abadi milik leluhur klan Wang, tirai cahaya berdarah yang terbentang langsung menetralisir kekuatan formasi tersebut. Sampai-sampai Wang Changseng yang masih setengah true immortal, wajahnya pun berubah menjadi pucat. Dalam pertempuran melawan domain asing, kafan ini mampu menahan hantaman api abadi dari tungku abadi merah. Hanya menyisakan goresan tipis yang segera pulih. Bahkan gelombang sisa serangan King tak terkalahkan pun tak mampu menghancurkannya. Saat dibentangkan penuh, kain ini menciptakan penghalang pertahanan area luas dan melindungi sekutu di dalamnya. Serangan tingkat abadi, jurus pamukas hingga senjata dewa pun sulit menembusnya. Namun, kafan jenazah Raja Abadi bukan cuma tameng, daya serang dan efek gertaknya juga mengerikan. Saat dibentangkan, ia bisa memanggil bayangan Raja Abadi Reinkarnasi dan Wuzong, memancarkan aura pembunuhan lintas zaman yang membuat para supremasi gemetar hingga ke jiwa. Pola reinkarnasi dan ukiran ruang waktu di permukaannya dapat mengaktifkan hukum reinkarnasi dan kekuatan ruang waktu, menjebak musuh dalam 6 jalur reinkarnasi atau menebas formasi lawan dengan sebut ruang waktu. Bahkan makhluk domain asing tingkat Raja Abadi pun harus menghindarinya. Misal ketika menghadapi energi kotor khas domain asing seperti darah pekat dan aura busuk, darah Raja Abadi yang tertidur di dalam kain akan meledak bangkit. Bukan hanya memurnikan energi jahat, tapi juga langsung melukai sumber kekuatan lawan. Ini adalah manifestasi kebencian mendalam para Raja Abadi terhadap domain asing. Yang lebih menakutkan lagi adalah tekanan mental dan domain formasi yang dimilikinya. Di dalam kain ini tersegel kehendak tak tergoyahkan dua Raja Abadi serta jiwa para pahlawan yang gugur. Kultivator biasa bahkan bisa terluka jiwanya hanya dengan mendekat, sementara yang bermental lemah bisa langsung runtuh. Saat tetua Meng Tianzeng menerobos tanah leluhur klan Wang, tekanan spiritual inilah yang memaksa Wang Changseng menunduk dan mengakui kesalahan. Sebagai artefak yang memuat kehendak Raja Abadi, kafan ini punya pengengkangan alami terhadap makhluk domain asing. Ditambah lagi, setelah ditempa turun-temurun oleh klan Su dan diukir dengan formasi Dao abadi, ia bisa berfungsi sebagai formasi berjalan, kayak menjebak musuh, membangun medan pembunuhan, membuka jalur teleportasi,
bahkan jika terpaksa mengorbankan nyawa pengguna untuk membuka jalan hidup bagi yang lain. Pada titik ini, kafan jenazah Raja Abadi sudah melampaui sekedar artefak. Ia adalah totem spiritual 9 langit dan 10 bumi, saksi runtuhnya era abadi kuno dan simbol perlawanan abadi terhadap kegelapan. Di perang gerbang perbatasan, artefak ini menyelamatkan tak terhitung nyawa kultivator, menahan pembantaian makhluk domain asing. Bahkan di alam abadi sekalipun, harta yang ternodai esensi dua Raja Abadi ini tetap ditakuti. Singkatnya, keberadaan kafan jenazah Raja Abadi itu sendiri adalah pernyataan perang diam-diam terhadap domain asing. Selama ia masih ada, api perlawanan tidak akan pernah padam.